Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Wasik nih ya. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian pada full senyum semua ya. Sehat semua, dompetnya juga sehat gitu kan. Asik ya. Oke, sebelum lanjut tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk price atau parameter harga dalam sektor cryptocurrency ya memang bagus banget. Jadi memang cocok nih buat taking profit karena setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Makanya di sini bro, kalau kalian memang udah pada running profit ya, udah pada cuan, kalian bisa TP dulu ya 20% ataupun 30%. Yang penting jangan 100% bro ya. Takutnya nanti kalau market terjadi sedikit retrace, kemarin kan sama ya. Waktu Bitcoin membuat all time high di 118 ribuan, itu kan terjadi retrace. Sampai Bitcoin di area 116 atau 117 ya. Itu kan altcoin pada turun tuh. Nah, kalau kalian sempat jual waktu altcoin kuat itu ya di kenaikan yang cukup signifikan, waktu Bitcoin koreksi sedikit kan kalian bisa masuk lagi gitu. Nah, di sini banyak kali dari teman-teman semua ya, banyak kali banyak teman-teman ya untuk dibahaskan lagi salah satu altcoin yang memang lagi fenomenal, yang memang lagi hype ya, yaitu tentang si Picoin. Picoin ini naiknya belum begitu signifikan ya bro ya dibandingkan altcoin lainnya seperti TAO, seperti CRO, ya AAV gitu kan ataupun PP itu Picoin naiknya nggak sesignifikan itu dan dia bahkan turun di range 32 yang awalnya cukup stabil di 29 30 29 30 ya. Hari ini dia di range 32. Semoga saja dalam waktu dekat dia bisa masuk dalam kategori 20 besar lagi ya, Bro. Amin. Di sini ada informasi nih. Jadi kan harga daripada koin Pi Network itu kan memang naik tipis ya hari ini bro. Jadi mampukah Picoin itu kembali lagi menyentuh di area 1 dolar gitu kan. Itu adalah target terdekatnya sebenarnya daripada Picoin ke 1 dolar ya. Karena all time high-nya di area 2,9 dolar kalau nggak salah. Ada beberapa sentralisasi exchange yang udah sempet di 3 dolar ya. Karena setiap exchange itu ada spread ya, ada perbedaan harga. Nah, harga token Pi Network yaitu Pi itu belakang ini kan mengalami fluktuasi tajam banget dari 0,52 menjadi di area 45. Pola seperti ini di mana sebuah koin melonjak dengan cepat lalu mengalami penurunan adalah hal yang umum di pasar kripto, terutama saat sebuah token sedang berada dalam fase konsolidasi. Nah, jadi saat ini untuk volume perdagangan daripada Pi Network sendiri itu juga menunjukkan apa penurunan secara bertahap yang memang wajar terjadi dalam masa jeda seperti ini. Ya memang bro ya, apalagi kan Pi Network itu kayak apa ya bisa dikatakan seperti token airdrop. Karena itu kan kita mining tuh, teman-teman mining ya. Itu nanti mainnetnya kemarin itu kan dibagi tuh. Nah, seperti airdrop lah ya. Dimana setiap token baru launching itu pasti naiknya tinggi banget. Jadi kita kan penggarap airdrop juga gitu bro. Jadi paham lah ya, sedikit paham. Token yang habis launching itu naiknya ora umum gitu bro ya. Naiknya nggak kira-kira ya. Habis itu dia landai itu. Landai, koreksi sampai memang benar-benar menemukan bottomnya. Ya kayak Picoin ini bro ya. Dia dari naiknya cukup signifikan ya kan, turun, naik sedikit, turun, naik sedikit, turun, naik sedikit dan turun. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan chartnya cukup sehat dari segi penurunannya ya karena dia turunnya nggak langsung deng gitu ya. Nah, berikutnya di mana 14 Juli bro, harga daripada Picoin itu kan berada di area 47 mengalami kenaikan tipis 0,5%. Meski hanya mencatat kenaikan tipis, pergerakan harga menunjukkan volatilitas ringan dalam rentan di area 46 sampai di area 47. Dengan market cap mencapai di area 3,63 miliar dan valuasi terdilusi penuh ya atau FDV-nya itu sebesar 5,5 miliar US dollar. Pai tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu aset digital dengan ekosistem besarnya bro. Volume perdagangan dalam 24 jam itu tercatat sebesar 86,96 juta US dollar. Lumayan ya, lumayan tinggi juga mencerminkan minat pasar yang masih cukup aktif. Jadi di sini penurunan daripada Pi Network sendiri dianggap sinyal positif bagi sebagian orang. Jadi gini, memang sebagian orang itu menganggap penurunan itu sebagai momok, hantu ya karena mereka akan cenderung merasa waduh rugi nih turun turun wah yang tadi 100 dolar kok tinggal 50 dolar ya. Sebagian orang memang menganggap seperti itu sebagai momok
Ya karena mereka berpikir setelah masuk langsung naik gitu. Tapi dia nggak memikirkan resikonya seperti apa. Jadi fluktuatif dalam sektor kripto itu sangat kenceng banget. Tapi kalau memang mereka mampu nahan nafsu, mentalnya kuat, mereka akan tetap nge-hold dulu sampai benar-benar dia profit. Tapi dia sembari di riset. Komunitasnya aktif enggak ya? Timnya aktif enggak? Kalau udah enggak aktif, komunitasnya udah hancur banget, ya lebih baik di cut loss. Tapi kalau dari Pi Network ini kan dia komunitasnya masih aktif. Kalau kalian lihat dari data di coin market cap ya, itu masih sangat bullish banget terhadap si Pi Network meskipun harganya cukup anjur, tapi timnya juga masih konsisten. Nah, walaupun pasokan selalu bertambah masuk ke pasar, harga Pi tidak mengalami penurunan drastis. Ini bisa dianggap sebagai sinyal positif juga. Jadi analis kripto dari DRL Coin itu menyampaikan bahwa Pi telah berada di kisaran harga 40 selama lebih dari 1 minggu. Dan kecil kemungkinan harganya akan jatuh lebih dalam lagi ya. Oke, terus di sini menurunnya menjelang akhir Agustus, laju pelepasan token baru diperkirakan akan melambat setidaknya 30%. Jika prediksi ini tepat, maka bulan Juli dan Agustus bisa menjadi titik harga terendah terakhir sebelum Pi mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Amin. Ya kalau kalian masih yakin dengan Pi Network ya di bulan ini atau bulan depan bisa DCI. Area DCI kan udah kita beri juga ya, udah kita beri tahu juga buat teman-teman. Selain itu semakin banyak perbincangan bahwa jika Pi mampu menembus saluran harga turun, yaitu seperti DPC ya atau descending price channelnya saat ini mengekang gitu ya kan, susah banget nih. Maka berpeluang menargetkan target baru di area 0,98 sampai di area 1,38 dolar. Semoga saja ya jika terjadi breakout di atas kepala 6 bro. Jadi kuncinya itu di kepala 6 0,6 ya. Jika jika Pi Network ini ya dia breakout di atas 0,6 mungkin 0,601 intinya di kepala 60 lah ya. Itu si Pi Network memiliki peluang untuk kembali lagi menyentuh di area 1 dolar. Semoga saja di bulan ini atau di bulan depan ya Pi Network bisa kembali lagi ke 1 dolar bro. Tapi kalau dia mau koreksi benar-benar mau turun, siapkan aja kalau kalian yakin dengan Pi Network di kepala 40 atau kalian bisa ambil di 41. 45, 46 atau 41 bisa banget kalau kalian mau menggunakan harga tersebut untuk DCI karena harga tersebut akan menjadi titik pantul yang penentu gitu bro, akan menjadi area penentu agar bisa mantul lagi ke atas karena itu bisa dikatakan area support terakhirnya dia gitu kan. Oke, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Picoin. Semoga informasi ini sedikit membantu teman-teman ya, tetap semangat lah intinya dan salam cuan.